Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam: ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamquha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Mujahidin dan para pendengar pengembar siaran dakwah Masjid Mujahidin yang dirahmati oleh Allah. Semoga kita senantiasa mendapatkan kesempatan untuk mencari pemahaman terhadap lafaz atau makna kata-kata dalam ayat-ayat Al-Quran. Yang lalu kita telah sampai pada firman Allah ayat 10 surat Al-A'raf. Sekarang kita akan lanjutkan ayat 11 sampai dengan ayat 18. Kalau bisa selesai dalam waktu selama 45 menit ini. Sebelumnya mari kita baca yaitu firman Allah ayat 11 surat Al-A'raf, dimulai laqad khalaqnakum summa suwarnakum summa qulna lil malaikah. Nanti akan kita baca sampai ayat 18, qala khruj minha maz'uman madhura. Insyaallah. Sebelum kita memahami, mari kita melancarkan, memfasihkan tilawat kita, simak kita dalam zikrullah melalui tilawatil Quran dan simak tilawatil Quran. Pada halaman 222 surat Al-A'raf, surat nomor 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Buka ayat 222. Juz ke-8 surat nomor 7 Al-A'raf. Walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaika isjudu li adama fasajadu usjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Qala ana khairum min khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin.
Qala fahbit minha fama yakunu lak فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنذرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. Shadaqallahul Azim. Surat Al-A'raf ayat 11 sampai dengan ayat 18. Ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yaitu tentang kisah Nabi Adam, manusia yang pertama, yaitu penghargaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya. Adam dan keturunannya yang disebut Banu Adam itu namanya Al-Insan, manusia. Manusia ini makhluk Allah yang diciptakan dibanding ciptaan makhluk-makhluk selain manusia. Manusia itu adalah bentuk yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Surat At-Tin pada juz 30 ya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Tetapi manusia yang diciptakan oleh Allah sebaik-baik bentuk, sebaik-baik surah, ini akan dikembalikan kepada tempat yang paling rendah. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan orang-orang imannya direalisir dengan amal soleh, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Nah, kejadian manusia termasuk kita bersyukur kepada Allah kok dijadikan makhluk yang terbaik di antara makhluk-makhluk yang ada di dunia. Makhluk manusia itu tinggal di atas permukaan bumi. Hewan juga tinggal di atas permukaan bumi. Tumbuh-tumbuhan di antaranya semuanya itu menghuni di atas permukaan bumi. Demikian pula jin. Jin itu juga menghuni tinggal di atas permukaan bumi.
namun keberadaan mereka itu non fisik, sehingga berada di sekitar kita walaupun penuh sesak kita tidak merasa. Begitulah sistem Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk manusia hidup secara fisik dan menciptakan jin secara non fisik. Karena non fisik termasuk gaib buat kita, karena kita tidak mampu melihat mereka. Hanya mereka diberi kekuatan oleh Allah mampu melihat kita. Oleh karena itu hati-hati terhadap godaan setan-setan golongan jin. Sekalipun juga ada setan-setan golongan manusia. Kalau setan golongan manusia gampang untuk melawannya. Tapi kalau setan golongan jin untuk melawan hanya satu jalan, yaitu isti'azah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu birabbin nas, a'udzu birabbil falaq. Hanya itu yang dapat mengusir mereka. Kalau mereka itu menjadi kelompok setan. Mari kita perhatikan makna-makna yang ada di dalam surat Al-A'raf ayat 11. Pada halaman 223. Walaqad, wa, la, dan qad, 3 kata, 3 lafaz, 3 wa itu kalimat huruf, artinya sudah tahu ya Pak ya. La dengan qad artinya sama, yaitu menyatakan sungguh-sungguh. Kalau diartikan semua kata-kata dalam walaqad dan sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Khalaqnakum, khalaqa fil madhi. Kalau disambung dengan na ad-dalalah alal fa'il, maka fi'il madhi itu mabni ala sukun. Khalaqa menjadi khalaq. Khalaqnakum. Demikian pula kalau berhubungan dengan tak mutaharrika, ta, ti, tuma, tum, tunna. Khalaqtu, khalaqti, khalaqtum, khalaqna. Maka bacaan fi'il mudhari di sini huruf terakhirnya mabni ala sukun. Khalaqa menjadi khalaq. Khalaqnakum. Kami telah menciptakan kum, kamu sekalian. Kami ini nah itu Pak. Kami Allah. Khalaqnakum. Kami telah menciptakan kum, kamu sekalian. Ya, sekalian manusia ini. Summa, kemudian sawwarnakum. Sawwara artinya membentuk, memberi rupa kum kepada kamu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, dan menciptakan manusia itu diberi surah, diberi rupa yang sebaik-baik rupa. Sawwarnakum, kemudian kami membentuk wajahmu, surahmu, rupamu. Setelah itu summa, kemudian kulna, qala yaqulu kul, kulna, kulna kami telah berkata, kami katakan kepada siapa? Lil malaikah, kepada para malak. Malaikat itu jamak, tunggalnya mufradnya malak. Seperti firman Allah, hadza malakum karim. Ini malak yang mulia. Siapa itu? Nabi Yusuf ketika dipertemukan dengan wanita-wanita yang menghujat istri raja. Nah, setelah mereka datang, mereka melihat Yusuf, ma hadza basyara in hadza illa malakum karim. Ini bukan manusia. Waduh, ini bukan manusia, melainkan ini adalah malak yang mulia. Malak itu seorang. Kalau malaika yaitu para malak. Tapi sudah terlanjur
kita mengenal malaikat tapi tidak pernah menyebut malak ya. Malak Jibril, bukan malaikat Jibril lah. Kalau malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel begitu. Kalau seorang Jibril ya malak Jibril. Tapi kita sudah biasa menyebut malaikat Jibril. Lil malaikati, kepada para malak. Terjemahan ini sendiri menggunakan para malaikat. Kalau diberi para itu berarti malak. Kalau malaikat tidak usah para, sudah banyak itu. Usjudu tadi dibaca lil malaikatis judu. Karena yaitu alif pada fi'il amar itu kalau ada lafaz huruf sebelumnya huruf hidup itu amarnya ini diwasalkan, bukan lil malaikati usjudu tapi lil malaikatis judu. Ini sistem bacaan menurut tajwid Pak ya. Usjudu, sujudlah kamu sekalian, li Adama, kepada Adam. Padahal sujud selain Allah itu tidak boleh Pak. Sujud hanya kepada Allah, salat hanya kepada Allah. Inna salati lillahi rabbil alamin wa nusuki lillahi rabbil alamin wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini kok perintah Allah kepada para malak supaya sujud kepada Adam. Maksudnya bukan sujud, yaitu meletakkan anggota 7 di bawah lantai yang diinjak oleh kaki. Bukan seperti itu. Tunduk, hormat, atau ikut mendukung ciptaan Allah yang bernama Adam, yang akhirnya nanti dijadikan khalifah. Di dalam surat Al-Baqarah sudah disebutkan, yaitu wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sebelumnya, beberapa ayat sebelumnya Allah berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah ini direspon oleh para malaikat, yang malaikat itu belum tahu hakikat manusia yang akan dicipta oleh Allah ini. Kata malaikat, loh, apa manusia yang suka liyusidu fiha, membuat kerusakan di atas permukaan bumi, lalu sedangkan kami ini selalu taat menyembah kepadamu, wa nuqaddisu laka, kami selalu mensujudkan kamu, seolah-olah kok manusia yang dijadikan khalifah, kok bukan kami para malaikat yang tidak pernah berbuat kerusakan di atas permukaan bumi dan selalu mentakdiskan, mensucikan kamu ya Allah. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Para malak, aku lebih tahu dan kamu tidak tahu. Ini. Jadi malaikat sudah menduga manusia itu senengane perang, Pak. Senengane rusak-rusakan. Ya, kenyataan manusia banyak yang merusak lingkungan, Pak. Lingkungan dibangun, lingkungan dirusak. Rumah sakit dibangun, perang terus-menerus. Sehingga rumah sakit tidak pernah kosong. Rumah sakit dibangun, perang terus-menerus. Ini manusia. Kenyataannya jadi begitu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia nanti itu akan diberi pengetahuan. Diberi pengetahuan dan diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Ini yang malaikat belum tahu rencana Allah untuk menciptakan malaikat ini. Ayat-ayat yang lain menerangkan bahwa manusia diberi kemampuan-kemampuan untuk mentaskhir dunia ini, bumi ini, supaya subur, supaya teratur, dibuat perkampungan, lingkungan, diatur menurut hukum-hukum Allah. Ya ini. Usjudu li Adama. Ya diartikan
arti letterlengnya saja. Sujudlah kamu sekalian kepada Adam. Yang artinya bukan sujud seperti hamba Allah yang beriman sholat untuk Allah, bukan seperti itu. Ya. Fasajadu, kemudian para malak itu mereka pada sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Lam yakun minas sajidin. Lam yakun, ia tidak mau, tidak jadi minas sajidin, tergolong hamba Allah yang disuruh sujud tapi ia tidak. Di dalam surat Al-Baqarah, aba wastakbara, dia enggan dan sombong. Oleh karena itu ditetapkan oleh Allah wa kana minal kafirin. Mereka adalah orang-orang yang kafir, dan kafir itu mesti menjadi penghuni neraka. Ini walaqad khalaqnakum, dan sungguh-sungguh kami telah menciptakan kamu sekalian. Tsumma sawwarnakum, kemudian kami membentuk rupa yang kami akan membentuk rupa kamu. Tsumma, kemudian qulna, kami berkata lil malaikati, pada para malak, usjudu, sujudlah kamu li Adama, kepada Adam. Fasajadu, semua para malak sujud, illa iblis, kecuali iblis. Lam yakun minas sajidin, dan tidak ada di antara mereka yang masuk golongan orang-orang yang bersujud seperti malaikat. Para jamaah yang terhormat, kisah ini ada pada surat Al-Baqarah, pada surat Al-A'raf ini, dan nanti pada surat-surat yang lain, seperti di dalam surat Al-Isra juga ada kisah seperti ini. Nah, ini termasuk berita-berita gaib buat manusia ketika Al-Quran ini turun, apalagi sekarang. Berita ini gaib. Kenapa? Terjadi ketika kita belum ada, dan jaraknya sangat jauh, sekian ribu tahun. Kita tidak tahu. Nah, kenapa kita tahu? Allah menunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa asal mula manusia ini adalah Adam. Nanti ada keterangan seterusnya. Iblis ditanya, apa alasan kamu tidak mau tunduk hormat kepada Nabi Adam? Qala, telah berkata, telah berfirman. Siapa itu? Allah. Allah, dia berkata, ma mana'aka, apa yang menahan kamu? Ma di sini ini untuk kalimat bertanya, Pak. Atau ma mana'aka, ma apa? Mana'aka, yang menghalang-halangi kamu. Allah tasjuda, sehingga kamu tidak mau tunduk kepada Adam. Iz amartuka, iz, ketika amartuka, amaro bertemu dengan tak mutaharrika, tu, maka roknya yang asalnya amaro menjadi amar. Iz amartuka, ketika aku perintahkan kepada kamu. Qala, ia menjawab. Ia ini siapa? Iblis. Qala, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Jadi iblis itu merasa lebih mulia, lebih baik, lebih unggul daripada manusia. Apa kebaikan kamu? Khalaqtani min nar, engkau telah menciptakan aku. Khalaqtani, engkau telah menciptakan aku min nar, dari api. Apa yang ada di atas tanah ini, kalau api melalap terbakar semuanya. Jadi aku lebih unggul daripada Adam tentang materi kejadiannya.
Aku engkau ciptakan dari api. Wa khalaqtahu, dan engkau mencipta dia Adam min tin, dari tanah. Tin, tanah lumpur yang bersih, dan ketika ia cair hendak panas menjadi keras. Jadi ini tanah bukan lumpur, Pak, tanah liat. Para bapak mungkin tahu ya, orang-orang buat gerabah. Apa gerabah itu? Ya golongannya cowek, dandang itu. Ini kan mengambil tanah, tanahnya dibersihkan, kemudian dicampur dengan air untuk dibentuk. Setelah itu jemur, keras jadi bata. Foto, Pak, itu ya. Nah, masa orang yang dicipta dari tanah liat seperti itu aku disuruh hormat kepadanya, sedang aku terbuat dari api. Tanah itu kalau saya bakar gosong itu. Itu perasaan iblis begitu. Jadi ia enggan, wastakbara, surat Al-Baqarah. Mereka enggan dan sombong. Itu disebabkan ia merasa diciptakan oleh Allah, materi ciptaannya lebih unggul daripada Adam. Ia dicipta dari api, sedangkan Adam dicipta dari tanah liat. Ini malah di dalam ayat yang lain, api ini min naris samum, api yang nyalanya bening kebiru-biruan. Kalau kita lihat kayu bakar untuk diukurkan masak orang-orang ini, apinya merah atau bening, Pak? Merah, ya. Tandanya tidak begitu panas, tapi namun begitu membakar juga. Tapi kalau apinya las, merah atau kebiru-biruan, Pak? Biru dan keras sekali sehingga baja bisa lunak karena api las. Nah, ayat yang lain, min naris samum, dari api yang menyala, nyalanya panas sekali. Itu alasan iblis tidak mau ikut partisipasi, tunduk, hormat kepada Adam. Ini. Oleh karena ia tidak mau tunduk, Allah Subhanahu wa taala mengusirnya. Qala ihbit minha habata yahbitu. Kalau habata itu turun meluncur begitu, Pak, ke bawah. Nah, itu namanya habata. Tapi kalau turun pelan-pelan. Ini menggunakan habata, menerangkan bahwa tempat Adam dan para malak serta iblis dulu di tempat yang tinggi. Kemudian karena tidak mau menuruti perintah Allah, ia disuruh turun. Fahbit, meluncurlah kamu ke bawah. Qala fahbit faihbit, maka turunlah, meluncurlah minha, daripadanya, dari tempat di mana Nabi akan dicipta, ya, dan para malaikat berada di sana, serta iblis berada di sana, tempat yang tinggi, yang mulia. Fama yakunu laka, fama yakunu, maka tidak ada, tidak patut laka buat kamu, anta takabbaro, bahwasanya kamu menyombongkan diri. Jadi iblis tidak mau sujud kepada Adam, yang artinya yaitu hormat dan mendukung kepada penciptaan Adam, itu disebut tatakabbaro, kamu sombong. Jadi orang yang melanggar perintah Allah, orang yang tidak mengikuti perintah Allah, itu disebut takabbur, orang yang sombong. Fiha, di dalamnya, fama yakunu laka anta takabbaru fiha, kamu tidak layak untuk sombong di atas tempat yang tinggi dan mulia di mana Adam diciptakan. Tidak layak kamu di sini. Fakhruj, maka ukhruj, kharaja, ukhruj,
maka keluarlah tadi, meluncurlah ke bawah, sekarang keluarlah, menyatakan diusir dari tempat itu. Innaka, sesungguhnya engkau, minas shagirin, tergolong orang-orang yang kecil, hina. Nah, para jamaah yang terhormat, orang itu harus mentes, Pak. Mentes itu apa? Artinya berisi. Berisi apa? Berisi ilmu. Kalau manusia di samping berisi ilmu, harus berisi kekuatan kalau mau jadi pemimpin. Punya ilmu, tidak punya kekuatan, ya jangan memimpin, Pak. Ya. Masa orang mengi batu-batuan pinter disuruh menjadi pemimpin? Ya tidak bisa. Ingat Nabi Daud, Nabi Hud, diberi kekuatan oleh Allah, ilmu dan kekuatan yang prima. Oleh karena itu ketika akan jadi presiden, kan dites kesehatan enggak? Harus prima. Jangan ada satu komponen yang sakit di sini. Nah, iblis walaupun takabur di hadapan Allah, tidak ada artinya kesombongannya itu. Dia diusir oleh Allah dan akan tergolong orang-orang yang rendah, kecil. Nah, di sini jadi orang manusia yang hidup kalau tidak punya ilmu, tidak punya kekuatan, di hadapan orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang berkekuatan, itu tidak artinya kecil. Walaupun dia gemuk tapi gembos, Pak. Ini emblu-embluun kata orang Jawa. Tidak punya ilmu, tidak punya kekuatan. Manusia dua-dua ini harus punya, Pak. Harus berilmu dan harus berkekuatan. Hak kekuatan itu untuk digunakan ibadah kepada Allah. Kan ibadah itu ada dengan ucapan, ada dengan perbuatan. Seorang berdiri, bersendakep, kemudian sujud, bangun i'tidal, ruku, sujud, bangun lagi, itu butuh kekuatan, Pak. Butuh kekuatan itu. Oleh karena itu, jagalah kesehatan. Tapi sehat itu juga terbatas, Pak. Kesehatan itu terbatas sesudah jadi orang dewasa, akhirnya jadi orang tua. Mula-mula menasa itu dhi'fa, dhaif, kemudian kuat, kembali menjadi dhaif. Itu sudah naluri manusia. Tidak bisa makin tua makin kuat, itu tidak bisa. Saya ingat, Pak, guru silat saya dulu di kampung dulu. Wah, itu kalau jabat tangan itu nah. Tapi setelah sakit diajak jabat tangan itu teplek gini. Setelah ia sembuh, "Yi, sampeyan iki lak pendekar salaman kok teplek." Ya ngono iku menungso wis tuwa le, kowe meneh ya ngono. Nah, manusia dalam usia sampai dengan dewasa harus punya kekuatan. Kekuatan yang asalnya dari kekuatan diri sendiri atau kekuatan karena latihan-latihan. Ini diantaranya yaitu latihan bela diri. Semua tentara-tentara itu dilatih bela diri, Pak. Tidak boleh tentara kemudian batu-batuan, paru-parunya rompal, tidak boleh itu. Ketika akan masuk pendidikan militer diperiksa semuanya. Ini karena apa? Butuh kekuatan. Nah, iblis itu walaupun dia ini punya kekuatan, oleh Allah dianggap minas shagirin. Jangan sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu maha kuasa, maha mendengar, maha mengetahui, maha melihat, maha berkehendak, ya, dan maha pencipta, maha memelihara, maha mengatur. Siapa yang berani menyembuhkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu, orang kalau enggan menjalankan perintah Allah, tidak tunduk kepada hukum-hukum Allah, ini termasuk orang-orang yang antatakabbaroh. Kamu sombong. Di dalam surat Al-Baqarah dinyatakan aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Ini. Ketika iblis dinyatakan menjadi orang yang shagirin, di dalam surat Al-Baqarah dinyatakan minal kafirin.
Iblis juga nantang. Oke, tidak apa-apa. Saya dianggap kecil, saya dianggap kafir. Cuma saya mohon kepadamu ya Allah. Qala, Iblis berkata, anzirni, tangguhkan saya. Anzoro, beri kesempatan menunggu. Artinya anzirni itu beri tangguhlah saya. Maksudnya panjangkan umur saya. Ila yaumi yub'atsun, nanti sampai hari bangkit. Jadi mulai Nabi Adam dicipta oleh Allah, Adam itu karena dinyatakan orang yang kafir karena takabur, sombong, dia minta satu permintaan. Ya Allah, kalau saya engkau tetapkan menjadi orang kafir karena aku dianggap sombong, anzirni ila yaumi yub'atsun, berilah kami umur yang panjang sampai nanti hari bangkit, hari kiamat. Allah menjawab, Allah menjawab, innaka minal munzarin. Boleh, engkau termasuk orang-orang yang diberi tangguh umur panjang sampai mulai saat itu dan sampai hari kiamat nanti. Perlu apa kira-kira? Untuk membalas anak cucunya Adam dengan perintah sujud kepada Adam. Iblis gak mau, oleh Allah dinyatakan menjadi orang-orang yang engkar dan menjadi penghuni neraka. Iblis minta permintaan, panjangkan umurku mulai hari ini, waktu itu Pak ya, sampai hari kiamat nanti, yaumi yub'atsun. Para jamaah yang terhormat, kemudian Allah mengatakan, baiklah, engkau saya beri umur panjang selama dunia ini berkembang. Dari waktu itu, yaitu waktu ketika diperintahkan untuk tunduk kepada Adam, sampai dari hari kiamat. Jadi umurnya panjang-panjang Pak. Iblis termasuk golongan jin, itu umurnya panjang-panjang. Kalau kita tidak panjang Pak. Kata Nabi SAW, a'maru ummati bainas sittin was sab'in. Umumnya umur umatku ini antara 60 sampai 70. Yang sampai 70 dan melebihi 70 itu jarang. Yang banyak sebelum itu sudah selesai. Nabi SAW seorang yang dipilih oleh Allah, khairul anbiya wal mursalin, hanya diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu cuma 63 tahun. Ini. Nah, saya hampir 70 Pak, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa menggunakan kesempatan umur yang setua seperti yang saya alami sekarang ini. Para jamaah yang terhormat, perlu apa Iblis minta umurnya dipanjangkan sepanjang usia dunia, lalu dituruti oleh Allah, innaka minal munzarin, untuk saya gunakan. Kata Iblis, fabima aghwaytani, maka dengan sebab umur yang panjang itu, aghwaytani, engkau akan menghukum saya karena aku dianggap sesat. Karena saya mau dihukum, biar usia panjangkan saya dulu. Untuk apa? La'aqudanna, dari kalimat qa'ada. Aqudu, domirnya ana aqudu, lalu dijadikan fiil yang ada takkidnya, la'aqudanna. Ini bentukan sorof Pak ini. La'aqudanna, sungguh saya akan duduk. Duduk itu artinya menghadap manusia Pak. Duduk di muka manusia. La'aqudanna lahum, akan kami memalingkan. Sungguh saya akan duduk lahum, kepada mereka, siratal mustaqim, jalan kamu yang lurus. Artinya saya minta dipanjangkan umurnya ini, akan saya hadang manusia di depannya, agar mereka tidak tahu jalan yang lurus. Ini di dalam ayat yang lain,
saya akan hadang dari muka, dari samping kanan, dari samping kiri, dari belakang, agar Adam dan seluruh keturunannya tidak tahu jalan yang lurus, dipalingkan kepada jalan yang lurus. Di sini dikatakan la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Wah, ini melampaui ayat yang sudah kita terangkan, Pak. Yaitu tadi kan saya sampaikan ayat 17 ya. Dalam ayat 17 kurang satu ayat, summa la'atiyannahum. Summa kemudian la'atiyannahum. Lahnya jangan dibaca panjang, Pak, ini. La'atiyannahum, sungguh atiyanna, saya akan datangi mereka. Siapa itu? Adam dan anak cucunya. Mim baini aidihim, dari antara depan dan belakangnya. Wa min khalfihim, dari depan, dari belakang. Wa an aimanihim, dari kanan. Wa an syama'ilihim, dari kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Saya akan hadang mereka, saya duduk di hadapan mereka, di belakang mereka, di sebelah kanan kiri mereka, sehingga mereka tidak mau bersyukur kepada kamu. Jadi iman itu harus ada syukur nikmat. Kalau iman tidak ada syukur nikmat, namanya kafir nikmat. Jadi orang yang beriman, tapi kalau tidak mau syukur nikmat, inilah yang diharap-harapkan oleh iblis. Biar mereka beriman, biar mereka zikir, biar mereka tahlilan, tapi akan saya bikin mereka itu tidak bersyukur kepada nikmat Allah. Para jamaah yang terhormat, manusia dengan hawa nafsunya itu mesti diajak kufur nikmat, diajak engkar nikmat Allah. Karena hawa nafsu ini manusia dibawa ke arah yaitu memiliki sesuatu yang lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak. Tidak pernah berhenti keinginannya. Di dalam salah satu sabda Nabi Muhammad SAW, manusia kalau tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, hawa nafsu itu akan mengajak manusia untuk memiliki kepemilikan di atas bumi ini yang banyak, yang banyak, yang banyak. Lau kana libni Adam watiyani, andai kata manusia itu aku beri harta sebanyak 2 jurang. 2 jurang itu biasanya diisi dengan peternakan, Pak. Ternak itu kan diletakkan di jurang-jurang yang banyak rumput. Sudah punya 2 jurang. Apa kata hawa nafsu? Kalau manusia itu diberi harta sebanyak 2 jurang, pasti ia ingin mengetahui memiliki 3 jurang. Labtagha salisan, pasti ingin jurang yang ketiga. Seterusnya kalau diberi jurang yang ketiga, ingin jurang keempat, kelima, keenam, yang banyak, yang banyak, yang banyak. Nah, ini namanya orang yang kufur nikmat. Dorongan dari iblis melalui hadangan dari muka, belakang, kiri, kanan. Wala tajidu aktsarahum syakirin, supaya mereka itu mayoritas tidak mau bersyukur. Artinya kufur nikmat. Nah, kufur nikmat itu gurunya hawa nafsu. Dalam hadis itu ditutup, ia baru berhenti kalau perutnya sudah berkalang tanah. Jadi kalau sudah mati, dikubur, baru tidak minta lagi jurang yang kesekian, lumbung yang kesekian, yaitu miliar yang sekian. Berhenti, karena apa? Sudah mati. Nah, hawa nafsu ini dikipas oleh iblis, oleh setan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dikipas-kipas. Kamu sudah mendapatkan uang 10 miliar,
10 miliar lagi, dapat 20 miliar, 10 miliar lagi, 30 miliar lagi. Itu kipasan iblis itu. Gak cukup. Padahal kebutuhanmu itu berapa cuma? Sekali makan, manusia itu hanya butuh bahan makan kalau beras cuma 200 gram. Lebih dari itu sakit nanti. Jadi bahan makanan manusia itu untuk sehari makan 3 kali, berarti cuma butuh beras 200 gram kali 3. Atau bisa kurang dari itu kalau orangnya hidup sederhana. Tapi kenapa ingin punya uang bermiliar-miliar? Koruptor itu miskin atau kaya, Pak? Orangnya kaya, orang miskin tidak bisa korupsi. Justru karena ia kaya bisa korupsi. Kalau tidak bisa sendiri, menyuruh orang yang pegang uang. Nah, ini adalah kipasan iblis. Uang cuma sekian itu untuk apa? Rumah cuma 1 untuk apa? Kendaraan cuma 1 untuk apa? Tidak. Ingat bahwa harta yang dimiliki itu akan berpisah. Mungkin manusianya berpisah dulu karena mati duluan, atau harta berpisah karena bencana. Gunung Merapi yang meletus sampai sekarang mengeluarkan lahar dingin. Berapa rumah yang rusak, berapa lahan pertanian yang rusak, ya. Jadi orangnya masih hidup, barangnya berpisah. Tetapi untuk kemenangan di akhirat yang dapat kelanjutan rahmat dari Allah di akhirat itu tidak akan berhenti, dan umur manusia tidak dibatasi, hidup selama-lamanya. Kalau hidup di dunia ini cuma sebentar. Nah, oleh karena itu iblis selalu menggoda manusia, mencegat di belakang, di muka, di samping kiri, samping kanan. Pertama yang diajarkan, jangan mensyukuri nikmat, kufuri nikmat itu. Nah ini, kemudian iblis untuk memerintahkan kepada anak buahnya, tugas kamu kepada anak cucu Adam yang pria dan wanita, kalau mereka belum nikah, hubungkan, dekatkan. Jadi kalau ada pemuda dan pemudi belum nikah, itu tugas anak buah iblis, dekatkan mereka, akrabkan mereka. Nek perlu, yaitu menjadi satu tubuh. Itu perbuatan setan. Oleh karena itu, setan golongan jin kalau ada pemuda nikah, nangis dia. Wah, sekarang saya tidak mampu menggoda mereka. Karena apa? Sudah punya pasangan yang disahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tugas kedua, kalau ada orang nikah, datangi. Pisahkan. Carikan perkara supaya pisah. Ini di dalam kisah Nabi Sulaiman, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman itu dianggap kafir. Karena apa? Menjadi pengajar ilmu sihir. Nah, ilmu sihir itu diantaranya tugasnya memisahkan kehidupan suami istri. Nah, tugas ini adalah tugas anak buahnya iblis. Kalau berhasil, diberi nilai 100. Diberi hadiah oleh iblis. Karena apa? Kamu berhasil mendekatkan pemuda-pemudi yang belum nikah, dan kamu bisa memisahkan seorang pemuda-pemudi yang sudah nikah. Sampai begitu upaya iblis. Karena apa? Dinyatakan oleh Allah menjadi orang-orang yang kafirin, penghuni neraka. Jadi di dalam pelajaran masalah gaib tentang pengetahuan tentang jin, itu taunya dari Allah, tidak tahu dari penelitian. Kalau ada orang meneliti tentang jin, itu tidak mungkin. Manusia di dunia selama berkembang yang mampu memerintahkan jin, membudidayakan jin, hanya satu, Nabi Sulaiman. Yang lain tidak mungkin. Oh, tatakan jinku 40, tidak bisa gitu. Yang bisa hanya Nabi Sulaiman. Demikian pula orang mimpi, Pak. Tidak ada pengetahuan tentang menerangkan mimpi orang itu.
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di dunia ini selama berkembang dulu sampai sekarang, orang yang dapat menafsirkan mimpi hanya satu, Nabi Yusuf. Termasuk saya tidak bisa. Ini. Nah, para jamaah yang terhormat, apa-apa yang dirahasiakan oleh Allah yang gaib, kita tahunya kalau Allah memberitahu. Nah, ini kisah Adam dan Iblis, kita tahu karena Allah memberitahu di dalam wahyunya Al-Quran oleh Nabi Muhammad SAW disampaikan kepada kaum umatnya. Para jamaah sampai dengan ayat 17 kita sampai dulu, baru terjemahannya. Ini rupa-rupanya dari terjemahan saja sudah dapat paham itu. Hanya tafsir nanti menghubungkan dengan ayat-ayat yang lain. Para jamaah yang terhormat, kalau nanti lupa dibaca kembali. Quran itu bahasa, Pak. Kalau tidak diulang, lupa itu nanti. Ini, mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk mampu membaca Quran, memahami kalimat-kalimatnya, nanti mengetahui tafsirnya, sehingga mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma anfa'na ma 'allamna wa ma ta'allamna. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.